Shalom, selamat pagi sahabat GPIB dimanapun berada. Kembali lagi dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Selin Meriela Peswarisa yang bertugas dan melayani di GPIB Jemaat Petra Lampung sebagai pendeta jemaat di Bajem Emmaus Gedung Harapan dan Pospelkes Kanaan Blambangan Umpu. Sahabat GPIB yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan, dengan segala kekuasaan dan juga kehebatan yang Engkau lakukan di dalam kehidupan kami mengucap syukur bahwa di pagi hari ini boleh Engkau bangunkan kami dengan kekuatan dan kesehatan yang baru, sehingga kami siap untuk menjalani hari ini dengan lebih baik lagi dalam karya dan layan kami. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong tuntun kami sehingga kebenaran firman Tuhan ini dapat kami dengar, juga bahkan dapat kami lakukan dalam keseharian kehidupan kami. Agar bahkan kami juga dapat membagikan firman Tuhan ini sebagai berita keselamatan yang menyukacitakan hati setiap orang. Inilah Tuhan doa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil daripada Injil Lukas pasal 12, ayatnya yang ke-13 sampai 15. Injil Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-13 sampai 15 yang akan saya bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua, yang menyatakan, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Namun Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan berwaspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih, kita hidup di dalam dunia ini pasti mau untuk menikmati dan mengusahakan hidup ini akan menjadi lebih baik. Tuhan berikan kehidupan kepada kita yang harus kita kelola dengan akal hikmat kebijaksanaan sebagai orang-orang yang mengaku percaya dan memiliki iman kepada Tuhan. Dan memang di dalam kehidupan ini tak jarang juga kehidupan ini dapat menggerogoti kita kalau kita betul-betul tidak waspada dalam menjalankan kehidupan kita. Terkhusus ketika kita sedang menjalani kehidupan yang kita pastinya memiliki prioritas atau hal-hal yang mau dicapai. Atau dengan lain, kita mencari keuntungan agar kita beroleh hidup yang lebih baik, punya masa depan yang lebih baik, punya hal-hal yang lebih baik. Jadi kita mulai mencari hal-hal yang dapat memang menguntungkan kita. Nah, memang dalam kehidupan ini juga ketika kita sedang fokus untuk mencari hal-hal yang tadi menguntungkan, yang baik untuk kita, itu tidak dilarang. Karena kembali lagi kita harus mengusahakan kehidupan kita. Tapi yang akan menjadi suatu pertanyaan besar adalah, sahabat GPIB, apakah kita mampu betul-betul ketika mencari hal-hal yang baik, ketika mencari keuntungan dalam kehidupan, betul-betul memang dilandasi karena kita mau mengelola kehidupan yang telah diberikan oleh Tuhan ini untuk baik. Karena Tuhan telah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita, maka kita mau mengelola kehidupan ini dengan baik juga.
Atau akhirnya pemikiran ini bergeser ketika akhirnya kita mau mengusahakan yang baik, tapi tergerus sedikit, dan akhirnya kita hanya fokus untuk betul-betul mencari keuntungan dan kebaikan itu. Kalau di awal yang tadi saya tanyakan adalah kita melakukan kehidupan dan mencari yang baik karena kita mau mengusahakan dari apa yang Tuhan beri yang baik kepada kita. Tapi kemudian akhirnya hal itu bergeser karena kita lebih fokus pada diri kita di dalam kehidupan di dunia ini. Nah, ini yang perlu diwaspadai sebenarnya sahabat GPIB yang terkasih. Sebagaimana pembacaan kita pada pagi hari ini, ketika dalam percakapan yang terjadi di depan orang banyak, ada seseorang yang berkata dan bertanya di antara orang banyak itu, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan manusia, terkhusus pada zaman itu dalam tradisi Yahudi. Yesus hadir bukan untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan tradisi, karena di tradisi orang-orang Yahudi memang adalah anak sulung, anak pertama yang akan memang mendapatkan dan mengelola kekayaan dan harta warisan yang paling banyak. Mereka akan mendapatkan porsi yang lebih banyak. Dan kemungkinan besar orang yang bertanya kepada Yesus di tengah-tengah orang banyak ini adalah saudara yang lebih muda. Sehingga pertanyaannya adalah, "Katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Orang ini mau memakai Yesus untuk kepentingannya sendiri, untuk menekan saudaranya dengan mengatasnamakan pemakaian kata guru atau dalam bahasa Ibrani rabi untuk kepentingannya sendiri. Padahal Yesus hadir bukan untuk mengurusi hal-hal soal tradisi, bukan untuk mengganti, memperbarui, bukan. Tapi Yesus mau memperbaiki tatanan kehidupan dan pandangan pemikiran bagaimana kehidupan spiritualitas harus dibangun. Tapi orang ini justru bertanya sedemikian. Sehingga dapat kita lihat pada ayat ke-14, Yesus hanya menjawab kepada orang ini, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah atas kamu?" Siapakah yang telah mengangkat aku? Siapa yang telah menunjuk aku? Yaitu yang adalah Mesias, yang adalah anak Allah, untuk menjadi hakim penengah atas kamu. Tidak ada. Karena kembali lagi, Yesus hadir di dunia ini bukan untuk mengurusi hal-hal itu. Di sini Yesus mau mengatakan dengan sarkas, dengan jawaban yang tajam, bahwa janganlah sekali-sekali memakai Tuhan untuk kepentingan pribadimu sendiri. Seperti orang ini memanggil rabi, guru, tapi dia betul-betul tidak mengimani bahwa Yesus yang hadir di depannya yang sedang berkata-kata memang adalah guru. Tapi dia mau memakai panggilan guru yang seakan-akan dekat secara relasi maupun secara pertumbuhan iman, supaya ada keuntungan yang dia dapatkan. Ini mau mendidik. Jawaban Yesus ini mau mendidik bukan hanya orang yang bertanya, tapi kepada semua orang yang ada di situ. Bahwa Yesus bukanlah hadir untuk mengurusi semua hal itu. Dan janganlah mencari keuntungan dalam nama Tuhan, yang membawa-bawa nama Tuhan kalau hanya untuk kepentinganmu sendiri. Sehingga Yesus melanjutkan, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaan itu." Yesus meminta kita untuk berwaspada. Berjaga-jagalah segala bentuk ketamakan yang akan hadir di dalam hati dan pikiran kita dalam menghadapi dunia dan kehidupan ini. Yesus meminta kita untuk berhati-hati
Karena jangan sampai kehidupan ini yang adalah harusnya Yesus dan di dalam kehidupan spiritualitas kehidupan kita ini adalah menjadi dasar, tapi itu bergeser. Kita menggeserkan Tuhan kita yang adalah dasar kehidupan kita dengan kepentingan pribadi, dengan harta kekayaan, dengan uang, dengan hal-hal duniawi. Jika dasar kehidupan kita bergeser, maka kita akan semakin tergerus. Kita akan memiliki kepribadian yang tidak baik. Kita akan egois, kita akan mau menang sendiri. Kita hanya memupuk kekayaan, kita hanya memandang orang lain berdasarkan nilai dari uang, nilai dari harta, bukan dengan kasih. Karena Tuhan akhirnya digeser dari dasar kehidupan kita. Sebagaimana dikatakan, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu. Maka sahabat GPIB yang terkasih, teruslah untuk memohonkan diri kepada Tuhan. Serahkanlah hidup saudara, sahabat GPIB terkasih, kepada Tuhan, agar selalu Tuhan dapat menjadi dasar kehidupan bagi kehidupan sahabat GPIB. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam segala kemuliaan, kami mengucap syukur ya Tuhan, melalui firman Tuhan ini kami kembali diingatkan begitu luar biasanya cara Tuhan untuk membentuk dan mengubahkan kami. Kami kembali diingatkan untuk selalu mengingat bahwa Tuhan adalah dasar kehidupan kami. Janganlah karena kehidupan yang kami dasarkan terhadap duniawi, keuntungan pribadi dan egois, akhirnya relasi kami bersama Tuhan menjadi jauh, ataupun relasi kami bersama dengan saudara, di dalam keluarga maupun persekutuan juga menjadi rentang. Tuhan tolong kami, sehingga kami terus dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, yang juga menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, demikianlah program Morning Call GPIB pada hari ini. Terima kasih karena telah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa mengubahkan kehidupan saudara sahabat GPIB. Salam dari Waikanan. Jangan lupa berlangganan di GPIB Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.